Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul dengan NIM 182504212, kelas 02B, Pendidikan Teknik Elektronika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar. Nah, baik teman-teman, pada kali ini saya akan menjelaskan materi aljabar boolean, di mana kita ketahui bahwa aljabar boolean itu di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu mengenai dasar-dasar aljabar boolean, teorema aljabar boolean, postulat boolean, pembuatan teorema T2. Kemudian itu adalah yang terakhir adalah pengaplikasian soal aljabar boolean itu. Nah, baik, kita kepada yang pertama teman-teman. Nah, baik, yang pertama adalah dasar aljabar boolean itu. Dasar aljabar boolean itu kita lihat di sini. Dasar aljabar boolean itu dalam mengembangkan sistem aljabar boolean perlu mulainya dengan asumsi-asumsi, yakni postulat boolean dan teorema aljabar boolean. Nah, kita di sini bahwa ada di sini postulat boolean. Yang mana postulat boolean ini adalah ini gerbang logika. Baik, di mana di sini 0 kali 0 ini kita ketahui bahwa ini adalah pengali. Nah, pengali ini diturunkan dari fungsi AND, di mana kita ketahui bahwa AND itu atau AND ini adalah pengali. Baik, yang fungsi gerbang logika yang kedua yaitu fungsi itu adalah penjumlahan, yang biasa kita maksud fungsi OR. Jadi OR itu adalah penjumlahan. Ada di sini contohnya yaitu di bagian kelima 0 tambah 0 sama dengan 0. Nah, OR itu berfungsi sebagai penjumlah. Ini simbolnya. Nah, yang terakhir itu adalah fungsi pembagi yang biasa disebut dengan NOT. Nah, kita kepada selanjutnya yaitu yang kedua yang perlu saya jelaskan yaitu teorema aljabar boolean. Nah, teorema aljabar boolean ini seperti pada ini teman-teman, teorema aljabar boolean ini ada bermacam-macam teman-teman. Yang pertama adalah komutatif law. Komutatif law itu contohnya ini. Bagian A ditambah B sama dengan B ditambah A. Jadi kebalikan teman-teman. Komutatif law itu artinya dibalik. Ya. Ketika sama juga dengan variabelnya di sini. Ketika variabelnya di sini semisal C tambah D, berarti bisa juga dibalik D tambah C. Jadi begitu teman-teman. Nah, yang dipakai di sini adalah penjumlahannya. Penjumlahan. Nah, penjumlahannya di sini adalah penjumlahan bagian A. Yang bagian B pun yang digunakan adalah pengali. Tetapi konsepnya sama teman-teman. Artinya dibalik, begitu. Nah, yang kedua adalah associative law. Nah, associative law ini adalah kita mengelompokkan semuanya teman-teman. Nah, sebesar ini A dalam kurung A tambah B ditambah C. Nah, bisa kita gunakan lagi B ditambah C yang dalam kurung. Jadi sebenarnya konsepnya cukup sederhana. Jadi sebenarnya yang tidak dalam kurung di sini, oke, saya jelaskan secara sederhana. Tidak dalam kurung di sini bagian A, kita kasih kurung lagi sebentar. Jadi begitu. Nah, seperti juga yang distributive law. Nah, distributive law itu hampir sama, tetapi ini tidak dikasih masuk lagi, tetapi dia distribusikan, dia dikalikan lagi. Nah, semisal A kali, kan ada kali di sini, ada A bagian A itu A kali. Nah, A kali ini B tambah C, berarti kita kasih keluar dalam kurungnya. Berarti kita kasih masuk dulu A ditambah, kita kali masuk dalam kurung A tambah B. Berarti ditambah lagi A kali C. Jadi ini A ini dikali masuk. Oke. Nah, seperti juga dengan bagian B teman-teman. A tambah B tambah kali C. Jadi ini bagian C ini dikelompokkan lagi, Semisal kan ada pengumpulan sini, berarti A ditambah B A dikali A tambah C. Jadi begitu teman. Ada juga identitas law, negatif law, referendum law. Nah, baik. Kita kepada setelah teorema aljabar boolean, postulat boolean sudah saya jelaskan teman-teman. Nah, kita kepada pembuatan teorema teman-teman. Nah, pembuatan teorema. Nah, di sini juga teman-teman di pembuatan teorema ini
ada tabel kebenarannya teman-teman, seperti dijelaskan di sini, seperti yang ditampilkan di sini, bahwa tabel kebenarannya ini untuk A tambah A dikali B sama dengan A. Nah ini dia tabel kebenarannya teman-teman, bisa dibuktikan. Nah ini bisa dibuktikan dengan ini tabel kebenaran. Nah oke, A ditambah A ditambah A 0 dikali B sama dengan 0. Jadi begitu teman-teman. Oke, setelah itu saya akan menjelaskan lagi teman-teman mengenai pembuatan teorema kedua teman-teman. Oke, pembuatan teorema kedua. Nah ini ya pembuatan teorema kedua, tabel kebenarannya juga ini, A tambah A tambah B. Nah ini. Nah setelah itu kita kepada tahap akhir teman-teman, yaitu pengaplikasian soal aljabar boolean. Nah pengaplikasian soal aljabar boolean ini adalah ini teman-teman. Dari postulat dan teorem aljabar boolean di atas, tujuan utamanya adalah untuk penyederhanaan. Yang pertama, ekspresi logika, persamaan boolean, fungsi boolean, yang intinya adalah untuk mendapatkan rangkaian logika diagram yang paling sederhana. Jadi sebenarnya kita menyederhanakannya yang paling sederhana. Nah, contoh yang pertama yang saya contoh yang pertama adalah ini. Contoh satu penyelesaiannya ini. Sederhanakan A kali A dalam kurung A kali B tambah C. Nah, sederhana sekali teman-teman. Jadi kita dalam kurung kasih keluar lagi seperti yang tadi. A kali masuk A dikali A kali B ditambah berarti ini kan sama. Jadi A itu tidak perlu lagi dibilang ini. Cukup A kali C. Nah, hasilnya ini adalah ini, teman-teman. Jadi hasil akhirnya itu adalah sederhananya dari di atas ini adalah A kali B tambah C. Jadi sebenarnya disederhanakan teman-teman, karena 2A di sini makanya disederhanakan. Jadi sebenarnya sama. Jadi seperti juga pada soal ini. Nah, saya jelaskan lagi pada soal latihan yang ini ya. Soal latihan yang pertama saya jelaskan teman-teman. Sederhanakan. Nah, ini teman-teman. Oke, nah saya juga agak tertarik dengan ini contoh ketiga, sederhanakan A tambah A dikali B tambah A tambah kali B. Nah sebenarnya ini hilang semuanya, maka yang hasilnya adalah A ditambah B. Jadi teman-teman sebenarnya dari aplikasi soal aljabar boolean ini adalah postulat dan teorema aljabar boolean. Sebenarnya sudah saya jelaskan tadi bahwa tujuan utamanya itu sebenarnya ada 3, ekspresi logika, persamaan logika, dan persamaan boolean. Jadi sebenarnya intinya itu untuk mendapatkan rangkaian logika yang paling sederhana. Jadi kita sederhanakan teman-teman. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya juga minta maaf karena yang saya gunakan ini adalah Android, jadi mohon maaf jika tidak begitu sempurna teman-teman. Jadi saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.